WordPress dengan adanya galeri seperti itu. Kemudian di bawah nanti ada menu pendukung atau footer menu. Di sini ada kontak, inovasi, blog, news. Nah, ERMTM, email, SKBD sama Siwan itu saya lebih letakkan di bawah karena nanti pengunjung atau masyarakat sangat jarang kalau mau mengakses email atau Siwan karena itu lebih ke pemerintahnya sendiri. Jadi kami letakkan di bawah. Terus saya tambahkan dengan adanya live chat, yaitu langsung bisa chattingnya seperti itu. Nah di sini di galeri nanti seperti ini. Nah di sini ada galerinya. Jadi biar untuk lebih interaktif. Untuk data saya mengambil dari websitenya ponorogo.go.id, sama kalau untuk informasi wisata dari pariwisata Ponorogo seperti itu. Nah, misalkan ya, misalkan ini ke berita. Nah seperti ini. Kita ketika mau ke single berita atau detail berita, kita udah jelaskan. Yang pertama, untuk membantu usernya untuk memahami website ini, user experience yang pertama ini udah menampilkan judulnya. Nah kemudian berita itu masuk dalam apa sih? Nah kita udah jelaskan di home, news, kemudian judulnya. News ini berarti karena di berita seperti itu. Nah, di sini ada like-nya, tweet-nya, ini bisa share, ya, share untuk informasinya. Kemudian ini juga bisa like juga. Nah, ini ada yang lain, misalkan share. Jadi ini sebagai pembantu sih. Misalkan pengunjung ingin mengakses dan ternyata ini beritanya keren, bolehlah di-share ke sosial media. Berarti tinggal langsung klik untuk share-nya. Jadi biar usernya lebih dipermudah. User experience seperti itu. Nah kemudian kita juga memikirkan dari misalkan, oh usernya sudah selesai baca satu artikel. Nah kita memberi suggest apakah dia mau melihat artikel selanjutnya atau mau melihat artikel sebelumnya. Di sini ada previous artikel sama next article. Nah di sini pun juga bisa dilihat postingnya seperti itu. Nah di sini juga bisa lihat postingnya, terus nggak ada komentar. Nah ini namanya. Dan ini juga tadi ada breadcrumbnya. Jadi artikel ini berada di mana, home, news, kemudian judulnya. Nah di sini juga ada kontak. Nah ini kontaknya. Masyarakat bisa mengisi kontaknya, email, nama email, subjek, sama message. Nanti akan dikirim ke emailnya. Sebagai demo tadi di settingnya saya kasih ini, hubungi kami, bisa di ini jalannya, nomor telepon sama emailnya. Ini sekedar dummy saja. Nah di sini saya tambahin satu lagi fitur tentang inovasi. Karena ini saya lebih mengedepankan tentang konsep smart city sama city branding, jadi pasti kota tersebut ingin memamerkan inovasi apa saja yang sudah diciptakan di kota tersebut. Kita memberi sebuah input data tentang menginputkan inovasi. Nah ini sebagai contohnya, misal di inovasi ini hanya berupa gambar-gambar saja. Jadi inovasi apa bisa diupload di sini nanti dan tampilnya di sini. Seperti itu. Terus sedikit di WP adminnya.
Oh ya, ada tambahan lagi di sini juga ada tentang saya lanjutkan. Nah di sini ada saya menggunakan beberapa plugin. Jadi untuk data informasinya di post, dan kemudian ini untuk page-nya. Di sini ada beberapa untuk setting SEO-nya, ini untuk galerinya. Nah kemudian untuk yang di homepage tadi itu bisa diinputkan di service seperti itu. Yang lainnya ini lebih dioptimalkan ke widget. Jadi kayak di homepage tadi itu sebenarnya bisa dirubah-rubah. Misalkan homepage-nya ingin dirubah, kecamatan pindah di sini, sekretariat pindah di sini, dinas pindah di sini, itu bisa tinggal di setting di widgetnya. Jadi model homepage-nya itu sebenarnya di sini kosong, nggak ada datanya. Cuman saya menggunakan ini layout set per option. Jadi layoutingnya bisa disetting di sini. Nah tadi slider isinya kan dipakai sidebar pertama. Jadi di sini, nah ini isinya tentang slider tadi. Jadi settingnya lebih mudah dengan manajemen widgetnya. Jadi bisa dirubah-rubah. Dan widget di WordPress kan tinggal drag and drop. Jadi ini bisa lebih mudah. Nah ini misalkan sekretariat daerah sama dinas. Nah sedangkan di sini ini yang di sini itu ada kecamatan. Nah ini misalkan ini mau dioper, kecamatan pindah ke sini, sekretariat pindah ke sini. Nanti tinggal dioper aja gini. Nah oke. Kemudian jadi kecamatan udah pindah tempat. Dan di sini ketika ngasih pertama nanti udah ada phone-nya kalau ingin kontak dan bisa langsung melakukan search. Misalkan ingin mencari sesuatu. Jadi lebih ditekankan seperti itu untuk user experience-nya. Ya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Dewan Juri. Silakan. Ya, terima kasih Mas Andri Ma'ruf ya. Ya. Saya rasa untuk presentasinya lumayan bagus dan detail sekali. Juga untuk responsive web design-nya ya. Saya tadi sudah coba pakai Git, ternyata juga oke juga. Jadi responsive web design-nya juga sudah bisa masuk. Gini, yang mau saya tanyakan, yang di situ alasan saudara kenapa untuk menu subdomain ya, menu subdomain itu ditampilkan seperti itu. Jadi intinya itu kayak menu website. Jadi kenapa kok nggak dibikin seperti tab, new tab, apa scroll tab, apa model tab, apa model scroll itu. Kalau itu kan misalkan orang masuk itu mau lihat terlalu banyak sesuatu yang dituliskan di situ. Itu mungkin pertanyaan saya kenapa. Juga untuk untuk buka misalkan kita buka subdomain, kenapa nggak dibikin new tab? Jadi dia langsung masuk ke dalam web induknya. Padahal itu kan di satu sisi untuk subdomain itu kan sudah beda ya. Jadi dia dibikin, kenapa nggak dibikin new tab, new windows lah. Jadi dia buka new tab apa new windows. Jadi tidak mengganggu isi
berita yang mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Kemudian untuk tab ini ya Pak, untuk yang tadi pertanyaan Suplemennya bahwa kecamatan ya, itu kan kalau kita ke bawah itu kayaknya penuh banget itu. Sementara orang ya bisa dikatakan terlalu banyak konten yang di situ yang seharusnya itu mungkin bisa ditaruh di scroll di atas atau mungkin ditaruh di bentuk hide, nanti yang misalkan kita klik kecamatan akan tampil seperti itu, kan kayaknya lebih manis. Kalau pemikiran saya kalau ada menu suplemen di situ itu menghalangi adanya berita. Nah, kalau pemikiran saya seperti itu. Tapi kenapa alasan Anda memasukkan menu suplemen seperti itu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi alasan saya ini saya taruh di sini. Yang pertama, misalkan kecamatan saya taruh di menu di sini, nanti ada kecamatan, otomatis nanti drop-downnya pasti akan banyak. Nah, nanti kasihan yang misalkan mengakses di gadget, nanti akan kesulitan juga. Apalagi dengan kecamatan yang banyak seperti ini. Nanti saya sudah nyoba, saya taruh di sini, kayak ikut menu di sini, misalkan di informasi. Nah, kemudian ada kecamatan, subdomainnya jumlahnya kecamatan. Agak sedikit kesusahan sih nanti user experience-nya untuk mengeksplor menu-menunya. Jadi lebih saya tekankan di sini. Dan di sini kenapa saya taruh di sini? Karena namanya ini website pemerintah. Jadi yang jelas yang pertama dilihat adalah profilnya, profil dari pemerintah Ponorogo tersebut. Jadi tadi sudah saya jelaskan, misalkan masuk website ini, saya lebih user experience-nya saya lebih tekankan menjelaskan tentang apa sih Ponorogo, ada profil, interaksi, layanannya di Ponorogo, informasi sama galeri. Ketika di sini minimal user udah tahu garis besarnya tentang Ponorogo. Nah, ketika ditarik ke bawah, di sini ada 3. Ini untuk media pelayanannya dengan apa? Jadi dengan website ini untuk pelayanan publik biar lebih mudah sebagai media informasi, media interaksi. Kemudian ke bawah itu juga sebagai informasi tentang Ponorogo, jadi tentang kecamatan dan sebagainya. Baru di bawahnya saya lebih tekankan ke beritanya. Jadi biar ketika orang akses ini biar tahu dulu lah Ponorogo itu apa, baru nanti ke bawah-bawah tentang berita tentang pariwisata seperti itu. Jadi konsep user experience yang saya tekankan seperti itu. Nah, kemudian untuk biar diklik untuk new tab, ya sebenarnya sih kepikiran seperti itu. Cuman kemarin ini saya bikinnya itu di sini loh. Jadi karena saya bikinnya di sini. Jadi kemarin itu ada beberapa kelompok link ya, kayak badan, bapeda, dinas, kantor, kecamatan itu kan kalau saya bikin sendiri-sendiri kan terlalu banyak. Jadi saya kelompokkan di sini. Nah, di sini karena kemarin belum saya oprek untuk scriptnya, jadi sebenarnya kepikiran mau new tab sih, karena belum waktunya nggak betul, akhirnya ngikut defaultnya dari WordPress. Tapi ini bisa sih kalau memang harus new tab, memang lebih bagus seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi untuk model ininya bisa di powerfulkan lewat ini tadi di homepage-nya, di desainnya. Cuman ini konsep UX yang saya terapkan di website seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Mas Andri ya. Iya. Ya, untuk tampilan keren. Kemudian untuk berita itu usahakan dirapikan ya, headline newsnya. Di situ kan masih nggak rapi ya. Untuk justify X-nya, ya itu untuk saran saya. Kemudian untuk karena saya dari segi universitas, kemarin ada 4 kategori ya. Yang pertama yaitu informasi,
perguruan tinggi yang ada di Ponorogo. Tadi saya sudah lihat, tapi linknya belum aktif ya. Nah, untuk link universitas itu kan belum aktif ya. Ya, sebenarnya ini udah saya sediakan bisa link ke luar, cuman kemarin belum sempat untuk nyari websitenya asli dari universitas yang ada. Jadi kemarin cuma demo untuk sebagai dummy saja, cuman untuk inputan link juga sudah disediakan link ke websitenya sendiri-sendiri itu. Oke, kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua yaitu informasi beasiswa. Informasi beasiswa, ya ini. Ya, itu sudah bagus. Kemudian yang ketiga adalah apa ya kemarin, yaitu prestasi-prestasi mahasiswa yang ada di universitas yang ada di Ponorogo. Oh iya, untuk prestasinya kemarin masih belum sih. Iya, untuk prestasi. Ya, ditambahin lagi ya, biar lebih bagus nanti. Kemudian saran saya yang tadi, karena berita itu ada di depan, biasanya kan harus rapi ya, jadi dibuat rapi, justifying text-nya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Ini secara umum saya melihat desainnya sangat informatif. Jadi menyediakan informasi secara lengkap. Cuman memang untuk kontennya masih banyak yang kurang karena mungkin keterbatasan konten yang akan dimasukkan apa saja. Cuman dari segi desain, saya sebagai mewakili dari masyarakat umum cukup membantu ketika ingin mengetahui informasi tentang Ponorogo. Cuman ada cumannya lagi Mas. Menurut saya gambar-gambar yang di depan ini agak sedikit generasi muda banget. Jadi untuk lebih diterima ke usia di atas 30 atau 40 mungkin keramaian. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah masalah, cuman template dan desainnya sudah bagus. Cuman untuk penempatan media gambarnya mungkin yang kurang umum. Jadi terlalu menembak satu generasi. Nah, selain itu coba scroll ke bawah. Ya, terus. Ya, secara umum di depan ini mewakili informasi-informasi yang mungkin penting dan ada setiap hari. Jadi seperti informasi-informasi pelayan publik lebih baiknya ditampilkan di depan. Dan itu bukan sebuah masalah. Cuman yang saya nilai di sini adalah template-nya sudah bagus. Tinggal penempatannya dan penataannya. Saya rasa itu nanti akan jadi tindak lanjut setelah acara ini selesai dan semoga menjadi yang terbaik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk masukannya. Ya, ini saya mewakili yang dari sisi bisnis sama pendidikan. Ini saya lihat secara umum, secara template ya sama Mas Bakti, Mas Joni. Ini karena web ini di web resmi Ponorogo ini, sehingga template-template atau gambar-gambar awal yang ditampilkan paling nggak yang
yang elegan. Nah, kalau ini benar mewakili generasi terus. Juga secara komplit menunya ini lumayan komplit, cuma ya tata letaknya seperti tadi. Sehingga misalkan yang tadi kecamatan, dinas, ini link-link ke sini sebenarnya nggak usah di halaman home-nya. Di halaman home ini informasi-informasi yang sangat aktual, sangat penting sekali. Di sini bisa dititipkan di yang kayak ini, misalkan seperti kecamatan ini dimasukkan di yang daftar kecamatan, misalkan ini kan masuk ke daftar universitas, misalkan bisa juga, atau dibuat menu yang lain supaya paling enggak tata letaknya itu tidak. Cuma yang jelas secara kelengkapan menu yang diharapkan di kita sebagai juri sudah mewakili semua, sudah desain lebih untuk mewakili konten dan kelengkapan. Cuma dari sisi yang dari sisi saya ini di sini datanya dikatakan gimana ya, saya nggak terlalu bilang informasi di sini terus nanti ada informasi industri di teknologi itu jumlahnya berapa, ini kalau sumber datanya bisa lihat di BPS. Untuk bisnis ini di informasi nanti ada menu UKM di sini, lebih ke situ sih. Sementara masih sempat diwakili satu UKM ini. Di situ nanti UKM ini kan kalau di WordPress semacam kategori, jadi misalkan mau bikin posting, jadi tinggal Pak pilih kategori UKM nanti otomatis bisa langsung ambilin sendiri. Jadi lebih ke UKM-nya. Ya, terima kasih. Ya, Mas Andri, saya terkesan dengan adanya umum tata mereka. Misalnya ini ada user yang masih awam ingin mengirim pesan, itu masuknya itu lewat mana? Kalau di sini ketika mau ke kata mereka nanti kontak dulu, jadi nanti otomatis dikirim ke email. Nah, yang mengisi nanti bagian adminnya, mengisinya di bagian di sini testimonial nanti. Nah, di sini tadi saya kasih ini. Jadi biar nanti si masyarakat biar nggak inputnya asal-asalan, takutnya seperti itu. Jadi untuk menekankan itu, masyarakat misalkan ingin bilang tentang kata mereka itu bisa dikirim di kontak, ya nanti otomatis masuk ke email dan nanti di adminnya bisa inputkan di testimoni seperti itu. Dari sini bisa nanti ada fotonya untuk lebih interaktifnya di kata mereka. Jadi seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Mas Andri atas presentasinya, dan sudah dari Pak Radio Juri menanyakan yang perlu ditanyakan. Memang saya salut juga, memang bagus untuk desain tema dan isi daripada websitenya Anda. Jadi saya kira sudah cukup presentasinya. Terus nanti ditunggu di luar aja. Nanti akan diumumkan sekaligus pemenang. Terima kasih Mas Andri. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil karya saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas masukan dari Bapak Dewan Juri. Semoga bisa menjadi motivasi saya baru untuk lebih meningkatkan untuk tentang skill, terutama untuk website seperti ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.